Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peran perusahaan dalam penerapan K3. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Letillah, nomor induk mahasiswa 31220061. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herdiansa, NIM 31220067. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzia, NIM 31220071. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizdayanti, NIM 31220076. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irham, NIM 31220079. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Arci, NIM 31220084. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Lestari, kelas 1C Teknik Konstruksi Sipil, NIM 31220086. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa disebut dengan K3. Saya akan menjelaskan pengertian K3 secara keilmuan dan filosofis. Pengertian K3 secara keilmuan, K3 merupakan ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Pengertian K3 secara filosofis, K3 merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memastikan keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani tenaga kerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Pengertian ketiga menurut para ahli. Yang pertama, Mattis and Jackson. Ketiga adalah kegiatan yang menjamin terciptanya kondisi kerja yang aman, terhindar dari gangguan fisik dan mental melalui pembinaan dan pelatihan, pengarahan dan kontrol terhadap pelaksanaan tugas dari karyawan, dan pemberian bantuan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dari lembaga pemerintahan maupun perusahaan di mana mereka bekerja. 2. Ardana. Ketiga adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat, sehingga setiap sumber produksi bisa digunakan secara aman dan efisien. Ketiga, Flippo. Ketiga adalah penempatan yang menentukan standar yang menyeluruh dan spesifik, penentuan kebijakan pemerintah atas praktek-praktek perusahaan di tempat kerja, dan pelaksanaannya melalui surat panggilan denda dan sanksi lain. Keempat, Hadi Ningrum. Ketiga adalah pengawasan terhadap sumber daya manusia, mesin, material, dan metode yang mencakup lingkungan kerja agar pekerja tidak mengalami kecelakaan. Yang kelima, Widodo. Ketiga adalah bidang yang berhubungan dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Yang keenam, World Health Organization atau WHO. Ketiga adalah upaya yang bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan fisik, mental, dan sosial yang setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jenis pekerjaan. Pencegahan terhadap gangguan kesehatan pekerja yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, perlindungan bagi pekerja dalam pekerjaannya dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan. Dasar hukum peran perusahaan dalam penerapan K3 itu ada 3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 35 Ayat 3. Yang kedua, Pasal 86 Ayat 2. Dan yang ketiga, menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5/1996 tentang SMK 3. Adapun fungsi dari K3 sebagai berikut. 1. Sebagai pedoman untuk melakukan identifikasi dan penilaian akan adanya risiko dan bahaya bagi keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. 2. Membantu memberikan saran dalam perencanaan, proses organisir, desain tempat kerja, dan pelaksanaan kerja. 3. Sebagai pedoman dalam memantau kesehatan dan keselamatan para pekerja di lingkungan kerja. 4.
memberikan saran mengenai informasi, edukasi, dan pelatihan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. 5. Sebagai pedoman dalam membuat desain pengendalian bahaya, metode, prosedur, dan program. 6. Sebagai acuan dalam mengukur keefektifan tindakan pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Saya akan menjelaskan tujuan ketiga. Pertama, untuk melindungi dan memelihara kesehatan dan keselamatan tenaga kerja sehingga kinerja dapat meningkat. 2. Untuk menjaga dan memastikan keselamatan dan kesehatan semua orang yang berada di lingkungan kerja. 3. Untuk memastikan sumber produksi terpelihara dengan baik dan dapat digunakan secara aman dan efisien. Tujuan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3. Yang pertama, menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Yang kedua, meningkatkan komitmen pimpinan perusahaan dalam melindungi tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi kompetisi perdagangan global. Meningkatkan pelaksanaan kecelakaan melalui pendekatan sistem. Catatan, dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja tersebut juga diatur bahwa kriteria perusahaan yang wajib memiliki SMK 3 ini adalah perusahaan dengan tenaga kerja 100 orang atau lebih dan atau potensi bahaya peledakan, kebakaran, pencematan, dan penyakit akibat kerja. Peran perusahaan. Perusahaan berperan dalam mensosialisasikan praktik K3 kepada karyawannya melalui penyuluhan dan pembinaan dengan baik sehingga pekerja menyadari pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja bagi dirinya maupun bagi perusahaan. Jadi, untuk menekan angka kecelakaan kerja, perusahaan memiliki dua peran penting. Yang pertama, berperan dalam menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau SMK 3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran pekerja akan pentingnya pengetahuan mengenai K3 melalui penyuluhan dan pembinaan. Hal ini tentunya akan efektif jika pekerja juga memiliki kesadaran untuk memperhatikan keselamatan dirinya seperti menggunakan masker, sarung tangan, helm, dan pengaman lainnya saat bekerja. Peran K3 dalam perusahaan. Yang pertama itu, masing-masing tenaga kerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan, untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, dan juga untuk meningkatkan produksi. Yang kedua, semua orang di dalam lingkungan kerja perlu dijamin kesehatan dan keselamatannya. Terus yang ketiga, semua produksi harus digunakan secara efisien dan juga secara aman. Dan yang terakhir, harus ada tindakan antisipatif dari perusahaan sebagai upaya untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Adapun ruang lingkup K3 yaitu yang pertama lingkungan kerja, yang kedua alat kerja dan bahan, dan yang ketiga adalah metode kerja. Adapun penjelasan tentang ruang lingkup K3. Yang pertama lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan lokasi di mana para pekerja melakukan pekerjaannya. Kondisi lingkungan kerja harus juga memadai agar meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Yang kedua, alat kerja dan bahan. Alat kerja dan bahan merupakan semua yang dibutuhkan perusahaan untuk memproduksi barang ataupun jasa. Yang ketiga, metode kerja. Metode kerja merupakan standar para pekerja untuk mencapai tujuan pekerjaannya secara efektif dan efisien, serta kesehatan dan keselamatan para pekerja terjaga dengan baik. Jenis bahaya dalam K3 terbagi atas 3, yaitu bahaya jenis kimia, bahaya jenis fisika, dan bahaya pekerjaan. Bahaya jenis kimia. Jenis bahaya kimia berasal dari berbagai bahan kimia yang berpotensi merusak kesehatan jika terhirup atau terjadi kontak. Contohnya yaitu gas bahan kimia yang beracun, uap bahan kimia, abu sisa pembakaran bahan kimia.
Yang kedua, jenis bahan fisika. Bahaya ini berasal dari berbagai hal yang berhubungan dengan fisika dan berpotensi merusak kesehatan dan keselamatan jika terjadi kontak. Contohnya, temperatur ekstrim, sepertinya terlalu dingin atau terlalu panas. Suara terlalu bising yang dapat membuat pendengaran rusak. Yang ketiga, kondisi udara yang tidak wajar. Bahaya jenis pekerjaan. Bahaya ini berasal dari jenis pekerjaan atau proyek yang berpotensi merusak kesehatan dan mengancam keselamatan jiwa pekerja. Contohnya yaitu penerangan di lokasi kerja sangat minim yang berpotensi mengakibatkan kerusakan penglihatan. Yang kedua yaitu pekerjaan mengangkut barang atau material menggunakan manusia yang kurang hati-hati dan mengakibatkan luka atau cedera. Yang ketiga itu peralatan dan pengamanan yang kurang lengkap yang dapat mengakibatkan pekerja terlalu cedera. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, silahkan kirim pertanyaan Anda di kolom komentar. Insya Allah kami akan menjawabnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.